Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ketua Umum tak klaim tokoh utama di balik kemenangan Timnas. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengomentari klaim yang menyebut Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI, sebagai tokoh utama kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait. Dijelaskan Yunus Nusi, tulisan itu merupakan opini dari pihak luar. Ada seorang wartawan senior selaku empunya tulisan tersebut, lalu dipublikasikan ulang oleh situs PSSI. Ia sekaligus membantah bahwa tulisan itu mencerminkan sikap resmi PSSI maupun Iwan Bule dalam memandang kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait semalam. Pelatih Yordania prediksi Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Yordania Adnan Ahmad melihat Timnas Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk lolos ke Piala Asia 2023. Penilaian itu muncul setelah di luar dugaan Timnas Indonesia menang 2-1 atas tuan rumah Kuwait di matchday pertama grup A. Terlepas dari itu, Adnan Ahmad mempunyai keyakinan tinggi bahwa Yordania bisa mengalahkan Indonesia dan menjadi juara grup A. Resmi, Gennaro Gattuso jadi pelatih baru Valencia. Valencia sudah punya pelatih baru untuk La Liga 2022-2023. Dia adalah Gennaro Gattuso. Dikutip situs resmi klub, Gattuso dikontrak 2 tahun per Kamis 9 Juni 2022 sore waktu Indonesia bagian Barat hingga 2024. Ini bakal jadi petualangan baru untuk Gattuso setelah selama ini melatih di Italia dan Swiss. Total 8 klub sudah dilatih Gattuso sejak debut pada 2013. Sion jadi klub pertamanya, lalu Palermo, OFY Crete, Pisa, AC Milan, Primavera, AC Milan, dan Napoli. Prestasi terbaik Gennaro Gattuso adalah mengantarkan Napoli juara Coppa Italia 2019-2020. Barcelona butuh 500 juta euro untuk lepas dari krisis. Barcelona menjadi klub dengan hutang tertinggi di Eropa menurut versi lembaga audit keuangan terkemuka Deloitte. Blaugrana memiliki tunggakan hutang sebesar 1,45 miliar euro atau setara 21,8 triliun rupiah. Presiden Barcelona saat ini, Joan Laporta, punya tugas sangat berat untuk memperbaiki carut-marut keuangan Barcelona. Namun usaha keras Laporta ini tak cukup untuk menekan utang Barcelona. Ia mengungkap kondisi Barcelona terancam bangkrut dalam rapat dengan Senat Barcelona Rabu 8 Juni. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kepala Keuangan Barcelona Eduard Romu. Romu mengatakan Barcelona membutuhkan 500 juta euro atau setara dengan 7,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan kelangsungan klub. Sah, Lacazette pulang kampung ke Lyon. Lacazette resmi menerima pinangan Lyon lagi dengan durasi kontrak 3 tahun. Menurut Lyon, Lacazette memang sudah lama diincar sejak tahu tak akan melanjutkan karirnya di Arsenal. Kembalinya Lacazette ini jadi pertanda ambisi Lyon bersaing di papan atas Ligue 1 musim depan, sekaligus mencoba merebut tahta juara dari Paris Saint-Germain. Lacazette pun mengakhiri masa bakti di Arsenal selama 5 tahun ini dengan torehan 71 gol dari 206 penampilan. Dia turut memberikan 1 gelar Piala FA dan runner-up Liga Eropa 2018-2019. Salah raih gelar pemain terbaik versi PFA ungguli De Bruyne. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris mengumumkan Mohamed Salah mampu meraih gelar PFA Player of the Year melalui akun Twitter mereka Jumat 8 Juni. Salah meraih gelar ini usai mengalahkan 5 kandidat lainnya. Ini merupakan gelar PFA Player of the Year kedua sepanjang karir Salah. Mantan pemain Chelsea tersebut sebelumnya meraih penghargaan serupa pertama kalinya pada edisi 2018-2019.
Liverpool siap jual Minamino, kasih bandrol harga 310 miliar rupiah. Minamino cuma main 11 kali di Liga Inggris musim ini dengan sumbangan 3 gol. Mengingat ada Piala Dunia 2022 November nanti, Minamino yang merupakan andalan timnas Jepang harus mendapat jam terbang cukup musim depan. Oleh karenanya Minamino dipersilakan untuk pergi musim panas ini demi mencari klub yang bisa menjaminnya tempat utama. Pemain 27 tahun tersebut dihargai 17 juta pound sterling atau sekitar 310 miliar rupiah. Jika memang ada klub yang bersedia menebusnya, maka Minamino akan dilepas. Ini juga berkaitan dengan rencana Liverpool mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. UEFA Nations League, Portugal tumbangkan Republik Ceko 2-0. Portugal versus Republik Ceko tersaji di Estadio José Alvalade. João Cancelo berhasil membawa Portugal unggul di menit ke-33. Bernardo vai para o golo! 5 menit berselang, Gonçalo Guedes berhasil menggandakan keunggulan Portugal menjadi 2-0. Για τον Guedes που έπαιξε στο όριο, η εκτέλεση 2-0. Skor ini bertahan hingga laga usai. Hasil ini bikin Portugal berada di puncak klasemen dengan raihan 7 angka, sementara Republik Ceko di urutan ketiga dengan 4 poin. Swiss versus Spanyol, Pablo Sarabia jadi pahlawan La Furia Roja. Laga Swiss versus Spanyol berlangsung di Stade de Genève. La Furia Roja mampu unggul cepat di menit ke-13 lewat aksi Pablo Sarabia. Itu merupakan satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Dengan hasil ini, Spanyol berhasil mengumpulkan 5 poin dan berada di peringkat kedua, sedangkan Swiss berada di posisi juru kunci. Di laga lainnya, Makedonia Utara kalah 0-3 dari Georgia, Malta kalah 1-2 dari Estonia, Gibraltar bermain imbang 1-1 dengan Bulgaria, Kosovo menang 3-2 atas Irlandia Utara, Yunani menang 3-0 atas Siprus, Norwegia bermain imbang 0-0 dengan Slovenia, Swedia kalah 0-1 dari Serbia. Jerman langgar aturan saat pakai jersey timnas putrinya. Ada potensi timnas Jerman disanksi UEFA. Thomas Müller-Ches diklaim melanggar aturan saat mengenakan jersey timnas putrinya. Bukan karena tak diperbolehkan menggunakannya, melainkan tidak dimodifikasi sama sekali. Melansir Give Me Sport, saat mengenakan jersey timnas putrinya, Jerman tidak mengubah bintang yang terpampang di bawah logo federasi. Cuma ada 2 bintang di dada para penggawa Hansi Flick. Seharusnya Jerman menggunakan 4 bintang di atas logonya. Hal itu sesuai dengan jumlah trofi Piala Dunia yang sudah dimenangkan Jerman. Sementara 2 bintang yang tertera adalah capaian timnas putri timnas Jerman. Menurut regulasi UEFA pasal 33 menyatakan timnas putra dan putri tidak boleh bertukar bintang. Maka dari itu Jerman bisa saja kena sanksi karena tidak menggunakan 4 bintang saat melawan Inggris. Adapun niat Jerman mengenakan jersey timnas putrinya adalah untuk mempromosikan Euro Putri 2022 yang akan digelar di Inggris 6-13 Juli mendatang. Romelu Lukaku dan Paulo Dybala dirumorkan ke Inter Milan, Lautaro Martinez ogah pergi. Saat ini perwakilan Lukaku dan Dybala disebut sedang melakukan negosiasi dengan manajemen Inter. Jika kedua pemain tersebut bergabung, Inter harus melepas salah satu strikernya di bursa transfer musim panas. Nama Lautaro disebut-sebut sebagai pemain yang bakal meninggalkan Inter untuk memberikan tempat kepada Lukaku dan Dybala. Kendati demikian, agen sang pemain Alejandro Camano menegaskan, sampai sekarang tidak ada niatan Lautaro bakal meninggalkan Inter. Juventus, jawaban Filip Kostic ketika ditanya soal tim barunya. Juventus sepertinya sudah menemukan solusi untuk sektor kiri pertahanannya. Dia adalah Filip Kostic yang musim lalu berhasil mempersembahkan trofi Liga Eropa buat Eintracht Frankfurt. Dalam senyap, sepertinya Juventus dan Kostic sudah sepakat. Sang pemain mengkonfirmasi kepindahannya ke Turin dalam sebuah video yang direkam oleh tukang cukurnya dan viral di media sosial. Apa yang Anda katakan tim berikutnya? Tanya sang tukang cukur di dalam video tersebut. Rekan Kostic yang juga berada di tempat itu kemudian berkata Juventus, sembari tersenyum dan Kostic menjawab iya. What did you say next thing?
Leo putuskan ganti agen, persulit rencana transfer Real Madrid. Keputusan pemain sayap AC Milan, Rafael Leao, untuk mengganti agen disebut akan mempersulit rencana transfer Real Madrid di masa depan. Selama ini Leo bekerja sama dengan Jorge Mendes sebagai agen yang menanganinya. Kini seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Leo akan merekrut seorang pengacara yang dekat dengan keluarga sang ayah sebagai agen barunya. Peminat Leo dikabarkan akan mengalami kesulitan untuk mendatangkannya dalam waktu dekat. Agen baru Leo yang berkewarganegaraan Prancis tidak memprioritaskan sang klien untuk pindah ke klub lain. Saat ini Rafael Leao dan agennya tengah mencoba merampungkan masalah Leo dengan klub lamanya Sporting CP. Newcastle United tegaskan status Sultan dengan rebut Sven Botman. Saga masa depan Sven Botman kembali mengeluarkan perubahan alur lagi. Usai sempat memberikan kode siap bergabung dengan AC Milan, kini sang pemain kabarnya justru segera berpaling ke Newcastle United. Update terbaru dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano Kamis 9 Juni menunjukkan jika Newcastle masih belum menyerah dalam adu tawaran. Bahkan klub kaya baru itu kini sedang dalam posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan dari Botman setelah mencapai sejumlah kesepakatan anyar dengan Lille dalam waktu singkat. Kritis, Barcelona butuh dana 7,8 triliun rupiah atau hancur lebur. Barcelona sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan dana hingga 500 juta euro atau sekitar 7,8 triliun rupiah atau terancam hancur lebur. Rencananya Barcelona akan menjual beberapa aset seperti lisensi barang-barang jualan dan hak siar. Hasil penjualan tersebut diharapkan bisa menyeimbangkan neraca keuangan Barcelona saat ini. Selagi Barcelona berusaha mendapatkan 500 juta euro untuk membereskan laporan keuangan mereka, beberapa aktivitas pun harus terganggu. Transfer pemain harus menunggu lebih lama, bahkan untuk mereka yang didatangkan secara gratis. Bursa transfer musim panas belum dimulai, Liverpool sudah disambut eksodus 7 pemain. Meskipun bursa transfer musim panas 2022 belum dimulai, Liverpool sudah disambut eksodus 7 pemain baik senior maupun akademi. Salah satu nama besar yang ikut cabut adalah Divock Origi. Origi memutuskan untuk mengakhiri masa baktinya bersama Liverpool dan semakin dekat dengan kepindahannya ke AC Milan. Loris Karius, Seiyi Ojo, dan Ben Woodburn juga menjadi 3 pemain senior yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2022. Sementara 3 pemain lain yang juga akan hengkang berasal dari akademi. Ketiga pemain tersebut adalah Elijah Dixon-Bonner, Louis Longstaff, dan Sean Wilson. Mualaf gelandang Arsenal Thomas Partey ganti nama. Gelandang Arsenal Thomas Partey memutuskan mengganti namanya menjadi Yakubu. Keputusan ini dibuat setelah sang pemain memeluk agama Islam pada Maret lalu. Meski berganti nama, pemain timnas Ghana ini tetap akan menggunakan nama Thomas di jersey The Gunners. Dibesarkan sebagai Kristen di Ghana Timur, Partey memutuskan menjadi mualaf saat menikah dengan Sarah Bella. Sang istri disebut mempunyai pengaruh besar baginya untuk menjadi seorang Muslim. Babel ingin tinggalkan Bayern Munchen, Lewandowski disebut memalukan. Robert Lewandowski belum juga berhenti bicara soal niatnya meninggalkan Bayern Munchen. Dia tegas ingin meninggalkan raksasa Jerman tersebut, tidak ada ruang negosiasi. Sikap Lewandowski memang tegas tetapi tidak sepenuhnya benar. Teranyar, Lewandowski dikritik langsung oleh mantan pemain Polandia, Wisniarek, yang juga pernah bermain di Jerman. Menurut saya memalukan apa yang Lewandowski katakan kepada klubnya sendiri, ujar Wisniarek kepada Sky Via Goal. Robert Lewandowski sepertinya sedang mendapatkan nasihat buruk saat ini. Saya sangat ragu apakah sikap Robert ini jadi taktik yang bagus atau tidak. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!